7 tips bagaimana caranya agar kita bisa selalu hidup bahagia. Tips yang pertama, belajar Islam yang benar dan mengamalkannya. Kita belajar Islam yang benar dan mengamalkannya sebagaimana apa yang kita pelajari terhadap guru-guru kita. Karena buah daripada ilmu adalah amal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita agar terus istiqomah dalam beramal sampai ruh kita terpisah dari jasadnya. Amin. Allahumma amin. Kemudian tips yang kedua, berusaha sebaik mungkin dan banyak berdoa. Tugas kita sebagai kaum muslimin, kita harus berikhtiar semaksimal mungkin. Kita bekerja, bermuamalah, berniaga, apapun itu tentunya di jalan yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kemudian setelah kita ikhtiar, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala realisasikan apapun keinginan kita. Tentunya yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Terkadang boleh jadi kata Allah, apa yang menurut kita itu baik belum tentu baik di sisi Allah. Tetapi boleh jadi segala sesuatu yang mungkin kita anggap itu tidak baik, itulah yang baik menurut Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, inginkan dan berikan kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita manusia adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita sudah membantu orang lain, kita ikhlas karena Allah, mudahkan urusannya, yakinlah sekuat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sepanjang apapun gelar kita, suatu saat kita pasti ingin dibantu oleh orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui kapan waktu yang tepat agar kita dibantu oleh orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kemudian yang keempat, maafkan semua kesalahan orang lain yang pernah mereka perbuat terhadap kita. Yakinlah bahwa seluruh takdir Allah itu baik dan buruk menurut kita, pasti itu yang terbaik menurut diri kita. Artinya, semua yang Allah sudah tetapkan terhadap diri kita, maupun kita suka, maupun kita tidak suka, itu yang terbaik. Karena tidak ada takdir yang Allah sudah tetapkan kepada kita, segala sesuatu apapun itu tidak baik menurut kita. Asal kita sandarkan semuanya kepada Allah. Karena sesuatu yang tidak baik, yang datang, yang sampai kepada kita, itu untuk bentuk satu pendewasaan terhadap diri kita, satu bentuk ujian yang Allah inginkan kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu berhusnudzon kepada Allah dalam setiap takdir yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Kemudian yang kelima, rela kepada semua takdir Allah dan cintai Dia. Yakinlah bahwa setiap daun yang jatuh ke muka bumi ini di tanah yang lembab dan juga di tanah yang kering itu Allah tahu. Apalagi setiap takdir yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini bergerak dan juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta cacing yang di dalam tanah, hewan-hewan yang di kedalaman lautan, itu semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir apapun itu yang Allah sudah tetapkan kepada kita, maka ikhlaslah, ridholah, dan yakinlah itulah yang terbaik menurut Allah kepada kita. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kita apa yang kita butuhkan daripada diri kita. Kemudian yang keenam, terus basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Zikir pagi dilaksanakan ba'da subuh, zikir petang dilaksanakan ba'da asar. Seperti zikir yang sering kita baca di pagi hari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala bentuk keburukan, apapun itu yang datang kepada kita. Tentunya keburukan yang bisa membinasakan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah ingat nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan apapun itu harus kita syukuri. Yakinlah, jika kita merasa diri kita susah, yakin, percaya, dan pasti banyak jauh yang lebih susah daripada diri kita. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kalamnya yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi jika kalian enggan untuk mensyukuri segala bentuk
rezeki nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Artinya, teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah dalam kondisi apapun. Meskipun segala sesuatu itu, apapun yang sampai kepada kita, kita tidak menyukainya, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki skenario yang terbaik kepada kita, di luar daripada planning kita, di luar daripada prasangka kita. Kita hanya bisa menjalani hidup ini dengan tenang, dengan terus melibatkan Allah, dengan terus menyandarkan diri kita kepada Allah. Hidup mati kita selalu kita serahkan kepada Allah. Maka jangan pernah lupakan Allah dalam kondisi apapun. Yakinlah suatu saat ketika kita sedang jatuh, Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita dan mengangkat kita serta menaruh kita kepada derajat yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, dan semoga bisa diamalkan dan istiqomahlah sampai ruh terpisah dari jasad kita. Arsalani Allahi wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.